Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hanya deteksi dini kan lebih baik daripada sudah ada sakit, tentu saja. Tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kesadarannya, jangan hanya mengandalkan itu. Misalnya ada kelainan, gula darah tinggi, dan tekanan darah tinggi, itu harus ada tindak lanjut. Lumayan ada peningkatan sekitar 60% lah ya dari hari biasa. Biasanya taksiran itu mencapai 10 atau 20%, sekarang alhamdulillah udah meningkat hampir 60%. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Masyarakat diharapkan menjaga pola hidup sehat dengan deteksi dini selama Idul Fitri 1447 Hijriah. Pasca Lebaran, sentra Kampung Pempek di 26 Ilir Palembang ramai dikunjungi wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya. Edisi Kamis 26 Maret 2026 bersama saya Esi Armisi. Kita ke berita pertama, pendengar. Masyarakat diharapkan menjaga pola hidup sehat dengan deteksi dini selama Idul Fitri 1447 Hijriah. Selama Idul Fitri 1447 Hijriah, masyarakat Sumatera Selatan diharapkan dapat menjaga pola makan menyusul perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah yang dapat menimbulkan berbagai penyakit akibat mengkonsumsi makanan yang tak layak. Hal tersebut diungkapkan Dokter Penyakit Dalam Universitas Sriwijaya Palembang, Dr. Harun Hudari. Menurutnya menjaga pola makan dan menjaga pola hidup sehat menjadi salah satu modal utama agar terhindar dari berbagai macam penyakit, baik darah tinggi, kolesterol, maupun penyakit jantung. Harun Hudari juga menambahkan agar masyarakat dapat mendeteksi dini berbagai macam penyakit dengan kesadaran diri. Hanya deteksi dini kan lebih baik daripada sudah ada sakit, tentu saja. Tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kesadarannya, jangan hanya mengandalkan itu. Misalnya ada kelainan, gula darah tinggi, dan tekanan darah tinggi, misalnya. Itu harus ada tindak lanjut untuk mengobatinya, memperbaiki pola hidup, keteraturan berobat. Jadi baik dari orang-orang yang ada kelainan, jangan sampai habis di pemeriksaan selesai. Banyak kan kejadian begitu nantinya. Selain hal tersebut, Harun Hudari juga mengharapkan agar masyarakat kembali beraktivitas teruntuk menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Dr. Teguh Setiadi, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, mengatakan menjaga kesehatan pasca Lebaran sangat penting dilakukan. Hal ini agar tubuh tetap bugar dan terhindar dari berbagai penyakit setelah pola makan berubah. Ia menjelaskan, keberhasilan puasa tidak hanya saat Ramadan berlangsung. Kebiasaan baik selama berpuasa seharusnya tetap dilanjutkan setelah Idul Fitri. Menurutnya, mengontrol pola makan menjadi kunci utama menjaga kesehatan. Masyarakat dihimbau tidak berlebihan mengkonsumsi makanan saat bersilaturahmi. Ia mencontohkan agar masyarakat bijak memilih makanan saat berkunjung ke beberapa rumah. Jika sudah cukup makan, sebaiknya cukup minum tanpa memaksakan diri. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama bulan puasa, hendaknya kita lanjutkan setelah bulan puasa. Jadi pada saat sanjo, mungkin kita ke beberapa rumah. Di rumah yang pertama makan opor. Di rumah kedua jangan lagi makan opor. Ganti yang lain ya. Dengan menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, kondisi tubuh tetap terjaga setelah Lebaran. Pendengar, berikut teragam komentar masyarakat terkait menjaga kesehatan usai Lebaran.
Kalau saya pribadi setelah Lebaran langsung mengatur kembali pola makan keluarga. Biasanya saya mulai masak lebih sehat seperti sayur bening, lauk yang tidak terlalu berminyak, dan mengurangi santan. Saya juga mengajak keluarga untuk minum air putih yang cukup dan istirahat teratur. Ini penting supaya kesehatan tetap terjaga dan tidak terkena penyakit setelah banyak makan saat lebaran. Setelah Lebaran, saya mulai lebih memperhatikan pola makan karena selama Lebaran kan banyak konsumsi makanan berlemak dan manis. Sekarang saya coba kurangi gorengan, lebih banyak makan sayur dan buah. Selain itu, saya juga mulai rutin olahraga ringan seperti jogging pagi sebelum berangkat kerja. Menurut saya ini penting supaya kondisi tubuh tetap fit dan tidak mudah sakit saat kembali beraktivitas. Pendengar, bagaimana menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar selesai Lebaran? Berikut wawancara reporter RRI Palembang Hairul Rizky bersama dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, Dr. Harun Hudari. Baik Dokter Harun, mungkin setelah Lebaran banyak orang mengalami kenaikan berat badan, terutama makannya juga ada yang tidak teratur. Nah, kalau tanggapan dokter seperti apa? Bagaimana cara kita menjaga pola hidup sehat khususnya di setelah Lebaran ya dokter ya? Iya, setelah Lebaran ini kan sekarang kan sudah ada yang mulai kerja, sebentar lagi ada yang mulai sekolah. Nah, yang paling penting sebenarnya kita harus bisa mengembalikan pola makan kita yang semula, ya. Misalnya yang selama bulan puasa kan makan cuma 2 kali waktu sahur dan berbuka. Mungkin bisa kembali ke awal, kembali 3 kali sehari makan besarnya. Nah, yang jadi masalah kan selama Lebaran kadang-kadang kita tidak tahu lagi nih mana makan besar pagi, makan siang, makan malam karena terus-menerus kita akan makan. Apalagi kalau kita berkunjung ke rumah-rumah tetangga, keluarga dan lainnya. Kemudian jenis makanan yang kita makan kadang-kadang sebenarnya tidak dianjurkan bagi orang tertentu ya, yang dengan penyakit diabetes, kencing manis misalnya, yang darah tinggi, yang ada gangguan penyakit metabolik. Nah, yang sebaiknya hal itu kembali lagi kita menjaga pantangan-pantangan itu yang sudah kita jalankan dulu. Ketiga adalah obat yang biasa kita rutinkan jangan kita lepaskan ya, walaupun Lebaran tetap harus kita rutinkan dan usahakan. Kan biasanya selama Lebaran kan ada libur panjang nih, yang sudah harusnya kontrol ya harus kontrol lagi untuk pengobatan selanjutnya. Nah, ada juga beberapa makanan tertentu yang harus kita waspadai selama Lebaran sebenarnya, terutama makanan yang mengganggu saluran cerna, yang terlalu tajam di lambung, itu sebaiknya dihindarkan. Atau yang terlalu iritasi terhadap saluran nafas ya, terlalu dingin, terlalu banyak mengandung soda, atau terlalu banyak mengandung zat-zat pengawet, itu juga sebaiknya kita tidak lagi konsumsi setelah Lebaran, begitu kira-kira. Oke, baik. Nah, tadi menarik dokter, ada yang disebutkan tadi beberapa penyakit yang muncul ya setelah Lebaran. Nah, selain itu apa lagi dokter? Ya, kalau kita rinci selalu penyakit yang muncul selama Lebaran itu biasanya di dua tempat ya biasanya sih. Saluran cerna, ya, dan saluran cerna itu ada 2, saluran cerna bagian atas dan bagian bawah. Kalau saluran cerna bagian atas itu manifestasinya biasanya ada gangguan di lambung, ada mual, muntah, nyeri hati, kembung ya. Kalau di saluran napas bagian bawah biasanya ada diare. Ya, yang timbul mencret, BAB encer yang berkali-kali. Normalnya manusia itu sehari sekitar 3 kali BAB paling maksimal ya. Kalau sudah 4 kali berarti dia sudah masuk kategori diare gitu. Nah, saluran nafas juga yang sering terganggu dari makanan minuman yang kita konsumsi, terutama minuman yang terlalu dingin, yang bersoda, atau makanan yang tajam di saluran nafas. Misalnya juga terlalu pedas, ya, terlalu berminyak juga pengaruh terhadap saluran nafas. Gitu. Oke. Dokter, kalau setelah Lebaran biasanya pasien rumah sakit ini alami peningkatan ya dokter ya, kalau dari tahun-tahun sebelumnya. Berbeda, berbanding terbalik dengan saat puasa dokter. Kenapa dokter?
Iya, itu tadi karena konsumsi yang seharusnya tidak berlebihan ya. Konsumsi yang jarang kita konsumsi selama bulan Lebaran kan kita jarang Iya. makanan yang berminyak terlalu banyak, makanan yang terlalu dingin, atau makanan yang terlalu bersoda selama puasa kan. Tapi begitu Lebaran makanan-minuman yang jarang kita konsumsi kita mulai makan kue-kue, makan roti atau makanan yang yang jarang kita konsumsi dengan jumlah yang berlebihan. Bukan salah makannya saja sih, tapi biasanya terganggu di 3 hal tadi ya. Jadwal makannya tidak jadi teratur, kemudian jumlahnya berlebihan, jenisnya itu yang ketiga yang paling sering. Yang jarang kita konsumsi, kita justru konsumsi di masa Lebaran. Nah, manifestasinya tadi, yang pasien-pasien ke rumah sakit ini biasanya di hari-hari pertama kedua Lebaran itu paling sering di saluran cerna, di gangguan saluran cerna, dan di gangguan saluran nafas. Baru ditambah yang lainnya, misalnya ada gangguan alergi kulit, karena makanan yang kita temui, atau juga mengalami manifestasi gangguan di saluran yang lainnya, misalnya kadang-kadang ada gangguan pendengaran, ya, atau saluran gigi, atau saluran gusi yang terganggu, kasus-kasus makanan yang kita jarang konsumsi. Apalagi ditambah olahraga yang ikut libur juga di Lebaran, dokter ya? Ya, itu juga ya, sebaiknya bagi yang memang olahraga, dan sebaiknya harusnya semua orang olahraga ya, apapun jenisnya, walaupun disarankan tetap saja olahraga itu yang basic dulu ya. Olahraga kardio, ya, lari, renang, sepeda, olahraga beban untuk meningkatkan massa otot ya. Bisa dengan menggunakan alat-alat yang sudah di gym, atau menggunakan alat yang sudah di rumah, atau menggunakan berat badan sendiri. Nah, olahraga 2 ini jangan dilewatkan. Baru nanti kita tingkatkan ke olahraga lain, misalnya olahraga permainan, ya. Olahraga permainan itu kan macam-macam, menggunakan bola, basket, tenis, padel yang sekarang sedang tren, ya. Atau menggunakan alat-alat, nah itu namanya permainan. Tapi yang paling penting 2 olahraga tadi jangan lewat. Olahraga kardio dan olahraga beban. Gitu kira-kira. Oke. Terakhir, dokter Harun, mungkin ada tambahan sedikit bagaimana menjaga pola makan agar tetap seimbang setelah Lebaran kepada pendengar. Nah, jadi saya kasih 3 rumus saja, rumus 3J. Yang jadwal, jumlah, jenis. Jadwal harus teratur kembali seperti dulu. Misalnya makan besar ya, jadi orang tertentu dia cuma 2 kali makan besar. Jadwalnya harus selalu sama jamnya. Kedua, jumlah yang cukup, jangan berlebihan, jangan juga terlalu sedikit. Dan yang ketiga, jenisnya harus benar. Jangan sampai mengganggu penyakit kronis ya, tantangannya, atau yang terlalu excitatif di saluran cerna dan saluran nafas. Itu ya, jadi rumusnya 3J tadi. Baik. Jadwal, jumlah, jenis. Itu. Terima kasih, Dokter Harun. Sudah berbicara bersama RRI untuk hari ini, Dokter Harun. Terima kasih, salam sehat selalu, Dokter Harun. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi lainnya, antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi publik selama libur Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 menunjukkan tren positif. Hingga H+1 Lebaran 22 Maret 2026, LRT Sumsel telah melayani sebanyak 13.630 penumpang dengan rata-rata 11.363 penumpang per hari selama masa angkutan Lebaran. Manajer Humas Divra 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan peningkatan jumlah penumpang dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat serta aktivitas wisata di Kota Palembang. Kehadiran Tugu Cempako Telok sebagai ikon baru kota turut menjadi daya tarik yang mendorong masyarakat memanfaatkan LRT untuk berwisata bersama keluarga. Dari data ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna LRT Sumsel semakin meningkat dan menunjukkan sebagai transportasi yang aman, nyaman,
dan tepat waktu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ditambahkan Aida, stasiun Ampera menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi. Disusul stasiun Asrama Haji, stasiun DJKA, dan stasiun Bumi Sriwijaya. KAI bersama Balai Pengelola LRT Sumsel terus berkomitmen memberikan layanan yang aman, nyaman, dan andal selama masa angkutan Lebaran. Keinformasi terakhir pendengar, pasca Lebaran, sentra Kampung Pempek di 26 Ilir Palembang ramai dikunjungi wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas Palembang. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan pempek di kota Palembang mulai mengalami peningkatan jumlah pembeli. Salah satunya di sentra Kampung Pempek 26 Ilir Palembang. Jumlah pembeli meningkat hingga 60% dibandingkan hari biasa. Peningkatan pembeli ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Palembang usai libur Lebaran. Harga pempek yang relatif terjangkau mulai dari 800 hingga 1.500 per buah. Salah satu pedagang pempek, Nopi, mengungkapkan pada hari biasa ia mampu menjual sekitar 2.000 pempek per hari. Namun saat ini ia mampu menjual 3.000 hingga 3.500 pempek per hari. Lumayan ada peningkatan sekitar 60% lah ya dari hari biasa. Biasanya taksiran itu mencapai 10 atau 20%. Sekarang alhamdulillah udah meningkat hampir 60%. Bu, bisa dijelaskan sedikit nggak, Bu? Biasa tuh terjual berapa buah ataupun biji pempek, Bu? Saat ini menjadi berapa, Bu? Oh gitu. Kalau hari biasa itu biasanya kita cuma mencapai kurang lebih 2.000 pempek ya. Ini hampir 6.000 piece lah pempeknya keluar. Ditambahkan Nopi, suasana pasca Lebaran, jumlah tersebut meningkat tajam seiring ramainya aktivitas masyarakat yang kembali berwisata kuliner, berkumpul bersama keluarga, bahkan kembali ke daerah asal. Nopi memperkirakan puncak dari pembeli akan terjadi pada H+5 Lebaran. Ia berharap jumlah pembeli tahun ini dapat lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Masyarakat diharapkan menjaga pola hidup sehat dengan deteksi dini selama Idul Fitri 1447 Hijriah. Pasca Lebaran, sentra Kampung Pempek di 26 Ilir Palembang ramai dikunjungi wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.